Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya sendiri Samrisal Lidaulay dari SMP Negeri 3 Lembah Melintang. Saya Siska Lanora dari SDN 07 Lembah Melintang. Saya Radiatul Adawiyah dari SD Negeri 04 Lembah Melintang. Saya Syifullah dari SD Negeri 12 Lembah Melintang. Akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Aldi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Sebelum kita mulai proses kucing ini, saya di sini sebagai pengamat yang akan melihat proses kucing ibu dengan si kucing nanti ya. Namun sebelum ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Agar ibu harus juga tahu. Nanti rubrik penilaian saya adalah, saya harapkan dalam percakapan ibu harus memiliki prinsip seorang kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu sudah juga harus memiliki keterampilan dalam kucing, yaitu presence atau kehadiran, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga saya berharap dalam proses percakapan ibu sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan nanti. Nah, bagaimana Bu? Bisa dipahami? Bisa Pak, saya paham. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh ya? Boleh Pak, silakan Pak. Kira-kira kompetensi kucing mana yang ingin ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, dari dua kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang akan ibu kembangkan? Yaitu menjadi pendengar aktif. Karena dengan menjadi pendengar aktif saya bisa menggali ide-ide atau potensi yang dari coach saya, sehingga coach saya dapat menemukan solusi dia sendiri. Oke, dengan mendengarkan aktif kita bisa menggali potensi dari kucing kita sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian yang ingin ibu tuju dalam percakapan kucing ini apa? Indikator yang saya tuju adalah menggunakan alur tirta secara runtut dan dapat menggali ide-ide dari coach saya sendiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ibu harapkan. Baiklah Bu, melakukan percakapannya. Ya baik Pak. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Sopi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Sopi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Ada apa? Ben Bu Siska. Ada apa? Ada apa Pak Sopi? Ada yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Begini Bu, saya memiliki beberapa kendala yang saya jumpai dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Minat siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tentunya di kelas saya di kelas 3 sangat rendah Bu. Hal ini ditandai dengan rendahnya hasil belajar siswa Bu. Oh, jadi Pak Sopi mau bicara tentang permasalahan minat belajar bahasa di kelas Bapak. Seperti apa itu Pak? Ya, betul Bu. Gini, saya harap baik Pak Sopi. Jadi apa yang ingin Bapak
dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan ini? Begini Bu, saya berharap saya mendapat solusi langkah terbaik untuk memotivasi siswa saya agar berminat dan memiliki semangat dalam belajar bahasa Indonesia Bu. Baik, jadi Pak Sopi berharap mendapatkan solusi dan pencerahan agar bisa memotivasi siswa Bapak, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Iya Bu, betul sekali Bu. Baiklah Pak Sopi, bisakah Bapak ceritakan situasi ketika Bapak mengajar di kelas, bagaimana dan apa penyebabnya minat belajar bahasa di kelas Bapak itu rendah? Begini Bu, kondisi yang terjadi adalah rendahnya motivasi belajar di kelas saya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun penyebabnya kira-kira pertama masih banyak siswa yang menganggap bahwa belajar bahasa Indonesia itu sulit. Kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dan yang di kelas saya maksudnya Bu. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Oh begitu ya. Jadi minat belajar bahasa Indonesia siswa Bapak masih rendah disebabkan beberapa faktor. Yang pertama kurang pemahaman tentang pembelajaran bahasa, anggapan bahasa Indonesia itu sulit, dan penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Bisakah Pak Sopi menggunakan media pembelajaran seperti yang diinginkan oleh murid Bapak? Seperti apa? Seperti apa? Biasanya Pak Sopi menggunakan media pembelajaran seperti apa ketika Bapak mengajar? Iya Bu, biasanya saya menggunakan metode mencatat dan belajar dari modul yang sudah ada Bu. Jadi Pak Sopi sudah memanfaatkan modul ajar. Ya Bu. Kira-kira ada lagi tidak metode pembelajaran yang Bapak Sopi gunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Sebenarnya ada Bu. Saya pernah menerapkan metode diskusi juga Bu. Jadi kalau boleh tahu, anak-anak kelas 3 nilai belajarnya rendah di bawah KKM karena motivasi belajar rendah. Kira-kira ada lagi tidak cara lain yang bisa dilakukan Pak Sopi agar anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran yang Bapak lakukan selanjutnya? Ada sih Bu, kebetulan di sekolah saya ada proyektor yang disediakan sebagai sarana pembelajaran. Rencananya saya akan menayangkan video dan PPT dengan menggunakan proyektor tersebut Bu. Oh itu ide yang bagus Pak. Bapak bisa memanfaatkan proyektor dan menampilkan video serta PPT yang menarik bagi murid. Siswa Lebih termotivasi. Siswa lebih termotivasi. Ada hal lain tidak yang bisa Bapak lakukan agar siswa termotivasi? Ada Bu, untuk hal lain mungkin saya akan menggunakan laptop, kemudian untuk membuat media pembelajaran yang nantinya saya buat berbasis games Bu. Wah mantap sekali Pak Sopi. Kira-kira dari ide yang Bapak sampaikan tadi bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya motivasi belajarnya rendah, tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa menjadi lebih antusias begitu? Ya Bu, saya rasa sih dapat meningkatkan motivasi belajar karena zaman sekarang ini kan candu dengan main game semua Bu. Anak-anak tidak lepas dari game, jadi penggunaan media pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan minat belajar siswa Bu. Nah dari yang telah Bapak sampaikan, bisa tidak Pak Sopi sampaikan kembali apa yang akan Pak Sopi telah dan dilakukan? Nah, mungkin kedepannya saya akan menggunakan proyektor Bu, menampilkan video. Kemudian saya juga menggunakan game pembelajaran Bu. Itu bagus Pak Sopi. Jadi Pak Sopi sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri dan itu sudah mencoba mencari solusinya. Oke, siap Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Sopi lakukan agar rencana yang Bapak sampaikan tadi terlaksana?
Ya Bu, saya akan menyiapkan video pembelajaran dan membuat game dalam pembelajaran Bu. Siapa yang akan membantu Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut? Kebetulan di tempat saya ini Bu, ada juga guru yang ahli dengan IT, namanya Pak Doni Bu. Jadi saya akan meminta bantuan Pak Doni mengarahkan saya, yaitu menjalankan rencana yang saya akan lakukan Bu. Nah, berarti sekarang sudah mulai tercerahkan ya Pak? Iya Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Sopi setelah kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Perasaan saya alhamdulillah jadi lega Bu. Saya merasa bantuan dengan adanya kegiatan coaching, saya dapat menemukan solusi, kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga merasa yakin dengan tindakan yang akan saya lakukan selanjutnya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain waktu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Baik Bu, saya sudah melihat proses percakapan coaching yang Ibu lakukan dan sudah ada beberapa catatan. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya buat, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya Bu ya. Iya, silakan Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi ketercapaian dalam coaching tadi? Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah menggunakan alur pertanyaan dengan menggunakan alur Tirta. Sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan setelah itu saya sudah menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach saya sudah mengeluarkan ide-idenya dalam mencari solusi dari permasalahannya. Baik Bu, berarti sudah sesuai alur Tirta Bu ya, sudah menggunakan atau sudah mendengarkan dengan aktif Bu ya. Selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coach yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana di situ saya merasa belum sepenuhnya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga terkadang coach saya masih ragu dalam menjawab pertanyaan saya. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mengembangkan diri saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching. Mungkin itu saja Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sukses selalu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak Samri. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini akan melakukan coaching. Tapi di sini sebelum melakukan percakapan coaching, saya sebagai pengamat akan melihat proses coaching Bapak nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi ini, agar Bapak tahu nantinya seperti apa penilaian dalam observasi saya. Rubrik penilaian saya adalah, saya harapkan dalam percakapan nanti Bapak memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah tahu kan, keterampilan coaching yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga saya harap nanti Bapak bisa mengajukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan nantinya. Nah, bagaimana Pak Samri, bisa dipahami? Bisa paham Bu. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Nah, kira-kira kompetensi coaching
mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, boleh. Kemudian kira-kira dari dua kompetensi itu, yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan terhadap coaching nantinya? Oh, ya, yang itu indikator yang saya tuju adalah menggunakan alur cerita secara runtut dan dapat menggali ide-ide dari coaching sendiri, Bu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga percakapan coaching nantinya sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan. Nah, baiklah, Bapak silahkan melakukan percakapan dengan coaching. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samri. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu Dia. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga baik Pak. Nah, ada apa Bu? Sepertinya saya lihat sesuatu yang mengganggu di pikiran Ibu. Bagaimana Bu Dia? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah saya yang saya hadapi, yang saya pikir Bapak bisa membantu saya mencarikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Dan setelah diskusi ini apa yang Bu Dia harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya harap setelah ini, diskusi yang kita lakukan ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, terutama dalam mengerjakan tugas matematika. Oh, begitu ya Bu. Coba Bu Dia ceritakan dulu. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 18 siswa, terdapat 5-10 orang yang selalu terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagian mana materi yang belum mereka pahami. Namun setelah evaluasi, hanya beberapa anak saja yang aktif, sisanya pasif dan menunggu tugas tersebut dijadikan sebagai PR, gitu Pak. Begitu Bu ya. Apakah keterlambatan mengajarkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran Bu? Sebenarnya sih tidak sih Pak, hanya pada materi pelajaran matematika saja. Oh, kenapa kira-kira bisa begitu ya Bu Dia ya? Pada pelajaran matematika di kelas saya, anak-anak itu saya perhatikan kurang antusias Pak, sehingga anak-anak banyak yang pasif dan bahkan ada yang bermain dengan sendirinya. Kalau boleh tahu bagaimana cara Bu Dia mengajar mata pelajaran matematika? Pada waktu itu saya suruh mereka membuka buku pelajaran Pak. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab. Jadi seperti itulah Pak kegiatan saya. Iya Bu. Jadi bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Ada 1-2 orang anak yang responnya aktif sih Pak. Selebihnya sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat. Jadi seperti itu Pak ya permasalahannya. Anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Dia kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu apa yang akan Ibu Dia lakukan? Selama ini saya sudah sering mengingatkan mereka ketika di rumah melalui grup WA, saya ingatkan mereka untuk mengerjakan tugas Pak. Namun hasilnya masih tetap sama Pak. Iya. Sudah diingatkan ya, namun hasilnya masih tetap sama. Tapi Bu Dia sudah bercerita pada waktu pembelajaran. Bu Dia menggunakan metode tanya jawab dan hanya beberapa siswa yang aktif. Mungkin Bu Dia ingin merubah metode yang sesuai dengan kemampuan anak dan dalam menyerapi materi tersebut. Oh iya ya Pak, kenapa tidak saya coba menerapkan metode yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran ya Pak ya? Wah, ide bagus Bu Dia. Mungkin selama ini Bu Dia
menggunakan tanya jawab sehingga anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Iya Pak, selama ini mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu membosankan dan kurang berpihak pada siswa Pak. Ya benar itu Bu. Apa yang akan Ibu Diah lakukan secepatnya? Mungkin saya akan coba merefleksikan pembelajaran matematika yang saya lakukan Pak. Kemudian saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan lebih interaktif Pak. Ya benar Bu, langkah yang Bu Diah lakukan itu sudah tepat. Syukurlah Pak, sekarang saya menjadi lega Pak. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Setelah diskusi ini, komitmen apa yang akan Bu Diah lakukan? Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode pembelajaran yang bervariatif Pak, Ya. sesuai dengan minat siswa itu. Ya. Dan saya akan mengikuti berbagai pelatihan guna untuk mengembangkan kompetensi guru Pak. Wah, keren sekali ya Bu Diah ya. Bu Diah pasti mampu melakukannya. Semangat Bu Diah. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aldi, Iya Bu. saya sudah melihat proses percakapan coaching antara Bapak dengan coach tadi, dan saya sudah mencatat beberapa hal yang penting. Tetapi sebelum itu, sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya buat, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Pak Aldi. Ya. Boleh kan Pak? Boleh Bu, boleh. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apakah sudah tercapai tujuan coaching yang Bapak inginkan? Oh, baik Bu. Yang sudah saya lakukan yang jelas saya mendengarkan yang disampaikan oleh Kuci tersebut. Yang itu tujuannya itu menurut saya sudah tercapai dan sudah terlaksana Bu. Ya. Kemudian baiklah, itu Bapak sudah tujuannya sudah terlaksana dan Bapak sudah melakukan alur tirta. Di sini hasil dari observasi saya, yang pertama Bapak sudah menggunakan alur tirta dan sudah fokus pada area yang ingin Bapak kembangkan. Pak Aldi sudah mengajukan menjadi pendengar aktif sehingga coach dapat memberikan ide-idenya, menuangkan ide-idenya dalam percakapan coach tadi. Iya. Ya, dan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan percakapan coaching tadi? Mana jawabannya? Misalnya mengajukan apa? Oke. Baik Bu. Kompetensi yang perlu dikembangkan yang pertama mungkin saya akan lebih berfokus lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Kuci, dan saya akan lebih jelas lagi kata-kata saya agar Kuci tersebut lebih paham, lebih bisa menerima apa yang saya sampaikan tersebut. Iya. Ya, itulah yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya, Ya. yaitu lebih jelas dalam melakukan percakapan, menyusun kata-kata atau kalimat berbobot tentunya. Ya, Bu. Mungkin itu saja percakapan coaching kita pada hari ini. Ada yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin cukup Bu. Sudah cukup. Terima kasih. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sofi. Waalaikumsalam Bu Diah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Pak, sebelum kita memulai proses coachingnya, saya di sini sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Bapak juga tahu nanti, rubrik penilaian saya adalah percakapan Bapak harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, memiliki keterampilan dalam
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga harus memiliki keterampilan coaching, yaitu present atau hadir sepenuhnya, dan mendengarkan aktif, dan juga Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya harap nanti dalam proses percakapan Bapak sudah menerapkan alur tirta, yang mana di sana memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang bisa kita jadikan acuan nanti, Pak. Nah, bagaimana Pak? Masih ada bisa dipahami, Pak? Alhamdulillah bisa, Bu, bisa dipahami, Bu. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan, Pak? Mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan menjadi pendengar aktif, saya menggali potensi-potensi yang ada pada coach saya dan dapat mencari solusi yang ditemui, Bu. Oke, dengan mendengar aktif kita bisa menggali potensi dari coach kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan ini apa, Pak? Indikator yang saya tuju adalah menggunakan alur tirta secara lutut dan juga dapat menggali ide-ide dari coach sendiri. Ya, mungkin itu saja ya Pak yang bisa disampaikan, dan semoga berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Baiklah Pak, silahkan Bapak melakukan percakapannya. Baik, Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Samri. Pak Samri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Sopi. Alhamdulillah hari ini saya sehat, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak Samri? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Pak? Tentu boleh. Kebetulan saya juga ada waktu kosong. Saya juga mengharapkan percakapan nantinya lebih lancar, Pak. Di sini saya ingin menemukan solusi permasalahan, Pak. Mungkin setelah bercerita sama Bapak, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan, Pak. Memangnya masalah apa yang Bapak sampai temukan? Jadi begini, Pak ya. Ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun dia jarang mau mengerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Tadi Pak Samri bilang ada suatu siswa yang kurang semangat belajar, kemudian jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak Samri? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, Pak. Lalu dari pengamatan Pak Samri, mengapa tidak begitu suka dengan pelajaran yang Bapak berikan? Ya, jadi Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia tidak suka pelajaran PJOK karena terlalu banyak aktivitas geraknya. Jadi membuat anak itu malas melakukan aktivitas gerak pada pelajaran saya berdasarkan pengamatan saya, Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Ya, tentu saja saya berharap murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar untuk murid Bapak tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik dengan anak sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak.
memperbanyak ice breaking dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Pak, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Pernah Pak, ada metode yang saya lakukan, yaitu membuat ice breaking dengan menambahkan musik di dalam ice breaking saya. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Pak, dan melakukan gerakan sesuai iringan musik, dan secara otomatis siswa melakukan gerakan dengan semangat dan gembira. Tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran, hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan dengan sesuai yang diharapkan Pak. Luar biasa ya Pak Samri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Samri kira-kira berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid ini? Kalau saya berikan rating Pak, menurut saya antara 8 sampai 9. Baiklah. Selanjutnya apa saja rencana yang Bapak lakukan? Bagaimana langkah-langkahnya Pak? Yang akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, dan akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Pak. Baik, siapa yang bisa membantu Pak Samri dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang akan membantu saya dalam hal ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikannya dengan wali murid dan orang tua siswa juga Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya Pak? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya terapkan secepatnya Pak. Nah, kapan Pak Samri bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Pak. Akan saya terapkan pada murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid Pak, maupun bagi saya sebagai seorang pendidik. Kemudian Pak Samri, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Pak? Saya akan konsisten Pak, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru hebat baik sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas nantinya akan selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Baik Pak Samri, adakah dukungan dari pihak lain yang bisa melakukan rencana ini Pak? Di sekolah saya kebetulan dukungan sarana prasarana dari moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal diri saya lagi Pak yang kurang konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Pak Samri, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian mudah-mudahan semuanya sampai selesai lancar. Amin. Semoga Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Samri setelah kita berbincang pada hari ini? Perasaan saya lega Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari masalah yang setelah kita lakukan ini Pak. Syukurlah kalau begitu Pak Samri. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Samri sampaikan? Saya harus cukup Pak.
saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya Pak pada hari ini dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak Samri, saya senang mendengar cerita Bapak pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi Pak Samri ya. Sampai jumpa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, saya sudah melihat Bapak melakukan proses percakapan kucing dan sudah ada beberapa catatan di sini. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan yang sudah saya buat, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang sudah menjadi ketercapaian Bapak dalam proses coaching tadi? Ya Bu, yang sudah saya sampaikan adalah pada saat menggunakan alur tirta dan sudah menjadi pendengar aktif Bu. Baik Pak. Selanjutnya saya akan membacakan hasil pengamatan saya, yang mana dari proses coaching tadi Bapak sudah menggunakan alur tirta dan fokus pada tujuan yang ingin dikembangkan. Dan Bapak juga di sini sudah menjadi pendengar yang aktif sehingga coach dapat mengembangkan ide-idenya dan menyampaikan masalah-masalah yang dia temui dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira berdasarkan kegiatan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kegiatan selanjutnya? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan bertanya ya, pertanyaan yang berbobot, kemudian agar coach memahami, menggali apa yang ingin disampaikan coach ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertidur.